di sini saya akan menjelaskan masa pemberlakuan undang-undang. Yang pertama, masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, periode pertama proklamasi NKRI. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka Undang-Undang Dasar 1945 pada periode ini bentuk negara adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial, sehingga kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian, adapun landasan penulis Negara Kesatuan Indonesia yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian Undang-Undang Dasar ini tidak memuat teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang diajarkan oleh Montesquieu dalam ajarnya Politika. Kemudian kekuasaan dalam negara yang diperoleh oleh 4 lembaga negara, yang pertama yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif, dan eksaminatif. Kemudian, pada masa ini pemerintah telah mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat ini yaitu memberikan kekuasaan kepada MPR dan juga DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP. Yang terjadi pembagian kekuasaan dalam 2 bidang. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh KNIP, sedangkan kekuasaan lainnya dipegang oleh Presiden sampai 14 November 1945. Kemudian yang kedua yaitu Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Isi maklumatnya yaitu tentang pemberlakuan partai politik sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga yaitu maklumat pada tanggal 14 November 1945. Isi maklumatnya itu untuk merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan presidensial. Nah, ketiga maklumat ini sangat memberikan perubahan besar kepada ketatanegaraan Indonesia, terutama kepada maklumat 14 November karena ini menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, selanjutnya yaitu pada masa pemberlakuan Konstitusi RI 1949. Berdasarkan Konstitusi RI 1949, negara kita adalah negara serikat atau federasi. Ciri yang paling menonjol yaitu kedaulatan pemerintah pusat yang diperoleh setelah negara-negara bagian menyerahkan kedaulatannya, baik itu kedaulatan di dalam maupun kedaulatan di luar. Negara RIS ini ada 7 negara bagian. Yang pertama yaitu negara Indonesia, Republik Indonesia, yang kedua negara Indonesia Timur, yang ketiga negara Pasundan, yang keempat negara Jawa Barat, yang kelima negara Madura, yang keenam negara Sumatera Barat, yang ketujuh negara Sumatera Selatan. Negara RIS ini bukanlah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, karena ini muncul sebagai reaksi untuk berbagai reaksi untuk menuntut kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 8 Maret 1950 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur tentang tata cara penyusunan perubahan ketatanegaraan negara RIS. Nah, berdasarkan ketentuan Konstitusi RIS dapat disimpulkan bahwa ini dipengaruhi oleh Montesquieu tetapi tidak memuat secara murni. Nah, selanjutnya itu masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, periode kedua, Dekret Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada masa ini Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial, sehingga kedudukan Presiden Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 adalah kabinet kerja yang terdiri dari yang pertama kabinet inti yang terdiri dari seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri.
Kemudian yang kedua yaitu menteri-menteri. Menteri-menteri yaitu pejabat-pejabat negara. Pejabat tersebut terdiri dari kepala staf, kemudian angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian negara, jaksa agung, dan ketua Dewan Perancang Nasional dan wakil ketua pertimbangan negara. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri muda yang terdiri dari 60 orang. Dekret Presiden pada tanggal 9 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan juga didukung oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dan DPR bersedia untuk bekerja terus dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian pada masa ini terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang biasa disebut dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang menyebabkan kekacauan. Rakyat pun menyerukan tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI atau biasa disebut dengan teritura atau tiga tuntutan rakyat. Teritura ini berisi tentang membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga. Dalam mengatasi ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto pada 11 Maret atau biasa disebut dengan Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Kemudian selanjutnya yaitu Orde Baru. Pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ada komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, diwujudkan dengan ketatnya aturan agar yang berkeinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui yang pertama yaitu ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum. Apabila MPR berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, maka harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan TAP MPR nomor 4/MPR/1983. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berlaku sejak lama. Bertahan sejak lama, sejak Dekret Presiden 1959 sampai 1998. Dibanding dengan masa-masa awal pada pembentukan Undang-Undang 1945 sampai 1959, bahkan pelaksanaannya baik eksekutif dan juga yudikatif dan legislatif selalu menekankan bahwa agar pelaksanaannya secara murni dan konsekuen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya menyalahkan biasa, kesempurnaan menyalahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down.